Selamat malam, Pak Eko dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom kita kali ini. Eh, kami Malam. dari apa? Kami dari kelompok 5 akan membahas chapter 17. Hari ini topiknya adalah mengenai dividen dan payout policy. Mungkin boleh ada anggota kelompok kami, ada Azalfa, ada saya sendiri, dan nanti ada Salsabila. Mungkin boleh di next, Zal. Baik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai cash dividend dan dividend payment. Nah, eh, pengertian dividen nih biasanya mengacu pada pembayaran tunai yang dikeluarkan dari laba atau retain earnings ya yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Dari mana? Kalau misalnya teman-teman ingat itu nanti di bagian paling bawah ya dari di net income setelah EBIT nanti dikurangi dengan taxes dan juga bunganya gitu. Nah, kemudian dividen itu ada dua, ada dividen likuiditas. Dividen itu dia adalah distribusi dari earnings atau laba. Kemudian kalau dividen likuiditas, namanya aja udah likuiditas gitu ya. Dia hubungannya ke dividen distribusinya dari kapital atau dari modal perusahaan. Nah, tapi dividen likuiditas ini dalam tanda kutip gitu ya agak spesial karena biasanya itu dia bukan dari operasi perusahaan, tapi dari misalnya nih perusahaan udah mendekati momen bangkrut atau apa gitu, misalnya dia jual salah satu gedungnya, itu nanti tuh yang dibagi ke shareholders gitu. Makanya yang biasa kita kenal itu adalah dividen aja. Nah, intinya setiap pembayaran langsung oleh perusahaan kepada para pemegang saham itu dapat dianggap sebagai dividen gitu. Ketika misalnya kita sebagai investor, kita membeli saham, dari saham itu kan kita ada dua keuntungan ya. Yang pertama, capital gain. Ketika nanti nih kita menjual lagi, misalnya kita beli 20.000, kemudian pada saat kita jual harganya 30.000, itu keuntungan kita capital gain. Kemudian ada dari dividen. Nah, tapi dividen ini kan tidak selalu ya, tergantung deklarasi dari si company tersebut. Tapi rata-rata ya pasti akan dibayarkan ya dividennya gitu kalau teman-teman beli saham. Kemudian di dividen itu sendiri nanti kita akan membahas atau belajar mengenai kebijakan dividen gitu. Baiknya seperti apa untuk pembayarannya, untuk nanti persentasenya di tahun pertama atau di tahun kedua atau di periode pertama, di periode kedua gitu. Nah, the basic types of cash dividend itu ada 4, regular, ekstra, spesial, dan likuiditas. Sebenarnya yang regular, ekstra, dan spesial ini itu sama gitu ya. Itu adalah dari keuntungan si perusahaan itu gitu. Kalau yang likuiditas tadi itu yang agak spesial case tadi gitu. Nah, uh, in this chapter we discuss dividends paid in stock instead of cash. Jadi kita nanti akan banyak membahas dividen itu bukan secara tunai gitu ya, tapi lebih kepada saham. Mungkin kan ada nih misalnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan, keuntungannya dibagikan oleh perusahaan, bisa aja dalam bentuk cash, misalnya 200.000 gitu. Tapi di sini kita akan membahas mengenai sahamnya itu sendiri. Misalnya 200.000 ini tidak dalam bentuk duit, tapi kita sebagai investor saham kita bertambah gitu di perusahaan itu. Also consider other alternative juga selain dari cash dividend, dari stok juga bisa juga stock repurchase atau nanti itu perusahaan membeli lagi si saham tersebut gitu. Mungkin boleh di next dulu. Ya, eh cash dividend. The most common type of dividend itu adalah cash dividend gitu ya, adalah dividen dalam bentuk tunai. Dia biasanya dibayarkan itu periodenya beda-beda ya, dan mostly itu triwulan gitu. Maka di sini dibilang 4 times per year. Cash payment made directly ke shareholders atau ke investornya gitu. Biasanya dalam apa proses bisnis yang sudah ditetapkan lah gitu. Sometimes firm will pay regular cash dividend and extra cash dividend. Tadi yang sudah dijelaskan ya, ada 4 types, yaitu ada yang regular, ada yang extra, dan juga ada yang spesial gitu. Nah, a special dividend is similar, but the same usually indicates that this dividend is viewed as a truly unusual or one-time event and won't be repeated. Biasa kalau yang special case ini nggak selamanya selalu ada gitu. Maksudnya dalam 4 kali, kalau yang regular itu kan biasa 4 kali setahun gitu ya. Kalau yang spesial ini biasa biasa sekali setahun, bisa atau nggak ada sama sekali gitu dalam tahun tersebut. However, it is labeled a cash dividend payment, reduce corporate cash and retain earnings. Ya udah pasti. Artinya ketika dividen itu dibagikan, itu kan mengurangi laba kita gitu ya sebagai perusahaan. Tapi ya tetap harus dilakukan. Kenapa? Supaya perusahaan kita tuh develop gitu. Supaya kita dapat investor nih, kemudian kan kita bisa memutar duitnya dan perusahaan kita akan semakin develop lagi gitu di hari kedepannya, harapannya gitu. Nah, except in the case of liquidating dividend,
which may be reduced paid in capital. Makanya dividen likuiditas ini dalam tanda kutip special case, karena biasa tuh udah mentok-mentok gitu, udah mau bangkrut, udah mau apa, itu baru dijual, nanti misalnya gedungnya baru dibagi-bagi ke shareholders. Pertama kan, kalau misalnya case-nya seperti itu, bayar utangnya dulu gitu ya. Biasanya kalau udah mau bangkrut tuh ada utang gitu. Bayar utang, kemudian nanti sisanya baru dibagi ke shareholders. Dan boleh di next. Ya, kemudian standard method of cash dividend payment. Kalau ini membahas mengenai gini, decision to pay a dividend. Jadi gimana sih perusahaan itu membayar dividen itu kapan? Itu biasanya tergantung dari board of director-nya gitu, tergantung dari direksinya yang memutuskan. Makanya ketika dalam proses gitu ya, alur pembayaran untuk membayar dividen itu ada alurnya. Alurnya apa aja teman-teman? Mudah, itu ada 4, yaitu declaration date, ex-dividend date, dan record date, dan payment date. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita perusahaan itu mau membayarkan dividen gitu, biasanya harus diberitahu dulu gitu, ada declaration date-nya. Yaitu kalau di contoh yang kita lihat di PPT yang ada di depan ini, itu tanggal 15 Januari, let's say gitu ya, saya dari company gitu, saya bilang, oh kita akan membayarkan dividen kepada investor-investor yang sudah memegang saham dan juga investor-investor yang akan membeli saham dari tanggal declaration date sampai di ex-dividend date gitu. Jadi dari tanggal 15 sampai di tanggal 29, sampai di tanggal 28, karena nanti 29 itu udah turun gitu harganya ya. Jadi misalnya tanggal 15 sampai tanggal 28 itu akan mendapatkan dividen sebesar misalnya $1 gitu. Harga value sahamnya itu sebesar $10 gitu. Nah, kemudian nanti di ex dividend date, kalau teman-teman belinya itu di rentang waktu segitu, itu teman-teman pasti akan dapat dividen dari saham yang teman-teman beli. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya di 29 sampai dengan seterusnya, itu teman-teman dapat capital gain aja gitu, dapat sahamnya aja, dapat kepemilikan terhadap company tersebut, tapi belum tentu dapat dividen, tergantung nanti kebijakan ke depannya seperti apa gitu. Tapi kalau dividen yang sebelumnya itu udah fix banget nggak dapat gitu. Nah, terakhir misalnya di tanggal 28 itu harganya $10. Nanti di tanggal 29 di namanya aja udah ex dividend date gitu ya, itu udah turun teman-teman harganya, dan teman-teman kalau beli di situ pun nggak akan dapat gitu dividen yang $1 itu. Jadi itu biasanya nanti saya jelaskan di selanjutnya aja, itu harganya akan turun gitu. Nah, kemudian record date ini apa? Record date itu the declared dividends are distributable to people who are shareholders of record as this specific date. Artinya di record date itu udah tercatat nih siapa aja nih yang distributable, yang bisa dibagikan gitu. Siapa aja nih yang dapat dividen-dividen ini. Ya udah pasti investor lama dan juga investor yang baru aja beli di tanggal 15 sampai tanggal 28. Kemudian payment date itu adalah ketika dividen itu udah dibayarkan gitu ke si shareholders atau ke investor, baik yang lama maupun yang beli di tanggal specific date tersebut gitu. Di sini amount the cash dividend is expressed in terms of dollar per share. Ada dollar per share, ada percentage dari si market price, ada juga dia dividen payout ya, atau percentage dari si net income gitu. Boleh di next aja. Ya. Nah, ini tadi penjelasannya ya mengenai dividen payment kronologi. Tadi gampang aja, declaration. Di-declare nih dari company. Kemudian dia ex dividend date. Oh, ini udah stop nih. Per tanggal itu tuh berarti H-1 sebelum tanggal itu udah terakhir kali tuh. Udah terakhir kali beli saham untuk dapat dividen gitu. Kemudian di ex dividend itu dia harganya langsung turun. Kemudian di date of record itu udah tahu nih, udah tercatat gitu siapa aja nih yang berhak atas dividen tersebut, investor yang berhak atas dividen tersebut. Kemudian di date of payment itu dibagikan gitu, dividennya dibayarkan oleh company. Balik lagi, ini yang memutuskan adalah perusahaan board of director gitu. Boleh di next. Ya, lebih banyak mengenai tentang ex dividend date gitu ya. Kalau di sini teman-teman pasti bisa langsung ngeh gitu dari contoh diagram yang ada di sini ya. Artinya dia bilang tuh awalnya price-nya gitu ya, atau value sahamnya itu 10. Tapi pada saat ex dividend, price-nya drop tuh. Kalau teman-teman lihat, dropnya sebesar $1 gitu kan. Sebesar $1, makanya price atau value dari saham itu dia langsung ke 9 gitu. Nah, sebenarnya contoh yang di sebelah kanan itu mirip-mirip juga konsepnya dengan yang sebelah kiri. Tapi ini
ada hubungannya dengan tax gitu ya. Mungkin nanti di selanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Tapi di sini intinya adalah kita kan berharap nih teman-teman, dividen itu kan pasti harga saham itu atau value saham itu akan turun sebesar dividen, iya dong, karena kan kalau kita belinya di setelah ex dividen atau pada saat ex dividen itu udah nggak dapat gitu dividennya, otomatis harga sahamnya turun, ya dong. Nah, kalau misalnya yang di sebelah kanan, case-nya itu di sini yang di contoh 2 nih ya, contoh 2 dia bilang harganya itu 600 gitu. Harganya 600 dengan dividennya itu $32,5. Artinya apa, teman-teman? Artinya kan harapan kita dia akan turun sebanyak itu gitu kan. Tapi ternyata ada teks nih. Teksnya berapa? Teksnya itu 20%. Oh, dari teks 20%, 32,5 dividen yang ini, yang harga dividen ini, itu tuh 32,5 berarti teksnya sekian gitu kan. Jadi bersihnya itu sebenarnya 26 yang diterima oleh si investor. Ya, gitu. Jadi teman-teman nangkep dulu nih, 32,5 adalah yang before tax, tapi yang 26 itu adalah yang setelah tax 20% itu. Gitu. Nah, kemudian kita harapannya kan setelah ini berarti kita sebagai investor gitu, kita kan ngeliat harga pasar nih. Harga saham itu kan tergantung dari pasaran juga ya, pasarnya juga gitu kan. Kita lihat nih, oh jangan-jangan nih kayaknya kita ngira-ngira gitu ya. Oh ini bakal turun 26 nih. Ternyata di sini dia itu turunnya nih 29,78. Artinya itu turunnya lebih dari harapan kita. Harapan kita sebenarnya turunnya cuma 26 gitu. Tapi apakah itu salah dia turun 29,78? Enggak juga. Kenapa? Karena yang namanya pasar, kondisi pasar, yang namanya harga saham itu betul-betul tergantung dari eh, marketnya juga gitu ya, tergantung dari investornya. Mungkin ada yang jual, mungkin ada yang beli, mungkin ada yang setelah beli langsung jual atau gimana gitu. Jadi artinya kita itu dalam melihat kronologi dari suatu pembelian saham gitu ya, ketika kita menjadi investor itu kita hanya bisa dalam tanda kutip mengira-ngira. Tapi kalau misalnya kita mau exact, kita nggak bisa juga gitu. Jadi misalnya kira-kira 26 gitu di bayangan kita. Oh nggak jauh-jauh lah dari situ, tapi bisa lebih bisa kurang dari yang kita bayangkan. Bisa aja dia turunnya itu ternyata cuma turun 24, tapi sebenarnya harapannya 26. Nah, tapi di sini kan karena ada hal lain gitu ya eksternal, mungkin kalau teman-teman udah baca di buku juga gitu, banyak faktor eksternalnya dia turunnya lebih besar dari harapan kita 29,78. Mungkin boleh di next dulu. Sal. Ya. Nah, kemudian kita beralih nih ke topik kedua gitu. Jadi topik pertama tadi intinya adalah mengenai si dividen ini gitu. Dividen, kronologinya, dan kira-kira gimana sih kita memandang gitu ya ketika pandangan kita sebagai investor gitu untuk memandang membeli suatu saham gitu. Nah, kemudian di di poin selanjutnya ini kita akan membahas mengenai das dividen policy matter. Butuh nggak sih sebenarnya kita kebijakan gitu ya, kebijakan dividen matter nggak sih berpengaruh banget nggak sih gitu kita sebagai company ataupun kita sebagai investor. Nah, the main question, apakah perusahaan harus membayar tunai sekarang atau menginvestasikan tunai tersebut dan membayar nanti? Kira-kira kalau kita dari sisi company gitu ya, yaudah deh gue dividennya lebih mending gue bayar cash aja gitu, atau enggak nanti aja deh bayarnya, atau enggak ini jangan bayar cash tapi dijadiin stok aja deh gitu supaya ya para investor kita stoknya nambah tapi kita nggak perlu bayarin cash karena kita masih mau ngolah nih, masih mau ngelola si cashnya ini gitu untuk development kita. Nah, itu pertanyaan yang pertanyaan inti gitu ya untuk membahas apa yang akan kita bahas gitu ke depannya. Makanya di sini dibilang when and how much gitu. Kapan sebaiknya perusahaan itu memberikan dividennya dan berapa banyak. Nah, mungkin boleh di next dulu, Sal. Oke. Nah, ini an illustration of the irrelevance dividend policy. Nah, ini udah langsung terjawab nih teman-teman. Di sini dari temanya aja an illustration of the irrelevance. Artinya nggak irrelevant sebenarnya kebijakan itu. Kenapa? Di sini ada dua contoh. Pertama, ini contoh yang akan saya jelaskan. Gitu. Nah, contoh pertama ini mengenai perusahaan Wharton. Gitu. Nah, perusahaan Wharton ini dia menghitung-hitung nih, gitu, total arus kas yang akan dia hasilkan gitu ya dalam 2 tahun mendatang, tapi ini per tahun ya, 10.000 ini per tahun gitu ya, adalah sebesar 10.000 gitu per tahun. Jadi 10.000 di tahun pertama, 10.000 di tahun kedua, ini sudah termasuk juga dengan likuidasinya gitu. Nah ini hasil likuidasinya gitu kan. Nah kemudian dengan kebijakan ini kira-kira dia itu pengen membayar dividen gitu ya kepada para investornya. Dia kan mengeluarkan saham nih di sini. Dia ada 100 saham yang beredar, dia ingin membayarkan sahamnya sebesar 100. Kita mau hitung dulu
berapa sih value company si Wharton Corporation ini dalam 2 tahun mendatang gitu, dengan ada 100 saham yang beredar dan juga dengan harga per sahamnya itu 100 gitu. Setelah kita hitung, kalau teman-teman ingat ini rumusnya P0 gitu ya, atau harga si sahamnya itu sendiri gitu. Itu bisa ditarik gitu. Harga dari ya dari sahamnya, sorry, dari dividen yang tadi, kemudian itu bisa kita akumulasikan gitu. Pertama D1. D1 itu apa sih? Harga saham yang dibayarkan di tahun pertama. Ya dong. Kemudian itu ditarik ke depan. Makanya dibagi 1,1. Ini returnnya di sini dibilang 10%. Oke? Kemudian yang D2. D2 juga di tahun kedua, dia berencana membayarkan sebesar 100. Karena kan ada 10.000 nih. Oke? Ada 10.000 di tahun pertama, 10.000 di tahun kedua nih cash flow-nya. Jadi dia mau saham yang 100 beredar dengan harga saham 100 di tahun pertama, saham yang 100 beredar juga di tahun kedua dengan harga ininya dividennya juga sorry bukan harga ya teman-teman, dividennya itu 100. Nah, kemudian setelah kita akumulasikan dengan rumus P0 ini, kita tuh akan dapat bahwa harganya itu adalah 173,55 untuk satu dividen gitu. Nah, kemudian ini dikali dong dengan keseluruhannya, which is ada 100 gitu kan. 100 dikali 173,55, di mana hasilnya adalah 17.355. Dari sini kita bisa lihat bahwa value-nya gitu ya adalah 17.355. Tapi apakah dengan kebijakan ini itu puas gitu? Kalau di sini, kalau di contoh yang ada di buku itu, menurut beberapa anggota dari perusahaan ini kayaknya nggak puas nih dengan kebijakan yang ada gitu. Nah, makanya ada alternatif nih. Mungkin boleh di next, alternatif kebijakan lainnya. Itu gimana? Kebijakan lainnya bisa dibagi. Artinya, yang pertama jumlahnya dengan tidak sama dengan pembayaran dividen di tahun kedua gitu. Pembayaran tahun pertama itu sebesar 110 dan pembayaran tahun kedua itu sebesar 89. Loh, kenapa kok bisa di sini 110 dan 89 gitu ya? Awalnya gini, mungkin ada gitu ya salah satu investor yang protes gitu. Oh, nggak bisa, maunya pokoknya dapat apa namanya, pembayaran dividen itu nggak 100 gitu, maunya 110 per saham. Ya, mau nggak mau kan berarti harus ada 1.000 tambahan dong. 1.000 tambahan dana karena cash flow-nya perusahaan si perusahaan siapa ini? Wharton ya. Wharton itu dia cuma 10.000 gitu. Akhirnya dia bikin nih 10.000 di tahun pertama, 10.000 tahun kedua. Tapi kan yang tahun pertama butuh 11.000 gitu ya. Akhirnya dia cari gimana nih cara dapat dana. Bisa aja dia ngeluarin obligasi, ya kan, bisa ngeluarin ya obligasi lah, mostly itu obligasi gitu, bonds. Nah, kemudian di keluarin obligasi, dia dapat nih dana nih 1.000 gitu, akhirnya tercukupi lah tuh yang 11.000 tadi. Oke, tercukupi 11.000 tadi dengan pengembalian yang sama gitu ya. Pengembalian yang sama itu artinya berapa? 10% yang tadi. Oke, dia kasih nih 11.000, dia bagi-bagi nih di tahun pertama 110 nih ke investor-investor lamanya gitu. Ditarik lah ya kan, kita tarik nih P0, makanya dia satunya ada 110 dibagi 1,1. Kemudian di tahun selanjutnya, otomatis dia kan harus balikin nih. Tadi cash yang si 1.000 tadi, ya dong. Yang dari ada investor baru nih beli nih, investor baru beli 1.000, dia harus kasih, kalau pengembalian 10%, dia kasihnya harusnya 1.100 gitu kan ke si investor baru ini gitu. Nah, dia kasih 1.100, itu kan berarti dananya masih ada sisanya berapa? 8.900. Itulah yang akan dia bagikan nanti ke investor lama. Tapi kalau teman-teman hitung dengan rumus yang persis, dengan rumus yang sama, value-nya itu akan 173,55 untuk per satu saham ya. Artinya kalau teman-teman kali 100, itu nanti akan dapat 17.355. Nah, apa kesimpulannya teman-teman? Kesimpulannya adalah teman-teman mau pakai cara pertama ataupun mau pakai cara kedua, baik 100-100 ataupun 110-89, itu lebih the same gitu. Value-nya tuh akan sama gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal kebijakan dividen itu ya tidak relevan, tergantung dari masing-masing perusahaan gitu. Makanya nanti ada juga bukan kasus ya, cuman fenomena gitu ya mengenai uh, clientele effect, nanti akan dibahas gitu sama teman saya di selanjutnya. Mungkin boleh di next dulu. Nah, Sebentar ya, Esther, gitu. sebelum lanjut. Iya Pak. Sekarang andai kata si investor malah sebaliknya menghendaki Mm-mm. agar dapat dividennya lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Kalau Iya. sebelumnya kan dia 100, sekarang dia Mm-mm. pengennya cuma 90. Mm-mm. Kira-kira pasangannya di tahun kedua berapa ya supaya nanti present value daripada kombinasi angka 90 dan angka Mm-mm. tahun kedua itu adalah 17. Baru tadi tuh coba deh kembali ke slide sebelumnya.
Nah, 173,55. Mm-mm. Berapa Kalau kira-kira? kalau dia 90 ya, Pak, Ya, awalnya. Menurut saya bisa nanti 120 di tahun keduanya sih, Pak, dibagikan. coba aja dibuktikan. Bener nggak kalau pakai 120 dapat? Coba ya. Kalau ini kan posisinya kan, kalau tadi kan adalah 100 tambah 10. Iya, Maka iya. sebagai imbangannya 100 dikurangi 11, jadinya 89. Sekarang dibalik. Di Mm-mm. awalnya dikurangi 10 menjadi 90. Mm-mm. Pasangannya berapa tuh di tahun kedua? Supaya jadi nanti present value-nya persis 173 ya. 173,55. Oke, Mm-mm. bentar, Pak. 110, 1,1, 9, di sini 90. Sebentar ya. Ini. Terus 73,55, 90, 1,1 tambah X per 1,1 kedua. Kalau dari hasil perhitungan sih Pak, izin Mm-mm. 110,9 Pak, sekitar 111. 111 ya. Iya Pak. Hmm. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ketika 10-nya dikurangkan dari angka 100, maka ganti yang 10-nya itu yang akan di future value-kan dengan tingkat 10% juga kan. Iya. Menjadi berapa? Menjadi 111 gitu kan. Iya. Maka 1. kombinasi antara 90 dengan 111 akan menghasilkan present value 5. 173,55. Itulah Betul. yang membuktikan bahwa mau dividennya sama 100-100 atau Iya. dividennya lebih besar sekarang, kecil belakangan atau kecil di depan, gede di belakang, Iya. present value-nya sama-sama 173,55. Jadi kita membuktikan bahwa dengan asumsi pasarnya efisien, pasarnya itu perfect, dan memang tingkat pengembalian investasinya persis sama dengan tingkat diskontonya, maka dipastikan present value dari kombinasi dua angka tersebut hasilnya akan selalu 173,55. Itu poinnya ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Baik, makasih Pak. Boleh lanjut ya? Oke, ini tadi yang sudah sempat saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Artinya komit dividen tuh apa sih? Komit dividen itu ya bisa di apa ya, dalam tanda kutip tuh di utak-atik sendiri gitu sama dari company maunya enaknya gimana, apa namanya, sorry, caranya gimana, banyaknya, when and how much-nya itu gitu ya, dan how much itu berapa gitu ya, apakah di awal dibayar dulu gede kemudian di akhir kecil atau sama, atau kecil dulu baru besar gitu, itu tergantung dari masing-masing company. Makanya di sini tuh dibilang gitu teman-teman bahwa contoh perusahaan eh, ada nih yang membantu gitu ya pemegang saham mereka dalam membuat kebijakan dividen, menawarkan cara reinvestasi dividen otomatis. Reinvestasi dividen otomatis itu apa? Dividen itu nggak dalam cash gitu, tapi dividennya itu di cashnya itu diinvestasiin lagi sehingga dia nanti bisa beli saham lagi gitu. Misalnya McDonald, Walmart, Procter, Gamble dan lain-lainnya. Mungkin boleh di next dulu ya. Ya, bentar. Saya mungkin beri komentar dulu, Esther, Iya Pak. Iya sebelum Pak. lanjut. Baik Pak. Jadi sebenarnya bahwa argumentasi home dividend ini itu diajukan dalam rangka memperkuat dalil bahwa dividen policy tidak relevan. Artinya apa? Bahwa kan sesungguhnya perusahaan sudah mengambil sikap untuk bagi dividen. Misalnya rata nih, sama nih, 100 dan 100. Di tahun ke-1 100, tahun kedua 100. Nah, ada investor yang mungkin tidak suka
dengan pilihan seperti itu dan mereka mendengar perusahaan sebelah bagi dividen lebih tinggi nih dibanding yang diperoleh dari si perusahaan di mana mereka berinvestasi. Misalnya Esther menjadi pemegang saham PTA yang bagi dividennya rata. Dapat kabar, tetangga sebelah bagi dividen lebih besar nih, walaupun bagi dividen pada tahun berikutnya lebih kecil. Nah, Esther sebagai pihak yang merasa kurang setuju dengan pilihan dividennya perusahaan, nggak usah ngambek. Bukannya berarti Esther langsung melepas sahamnya dan pindah ke saham perusahaan sebelah, tapi cukup dengan melakukan yang namanya homemade dividend. Artinya apa? Kekurangan dividen yang Esther merasakan, maka itu Esther akan lakukan dengan cara apa? Mengambil atau melikuidasi bagian sahamnya sedemikian sehingga akan ada dividen tambahan berupa hasil likuidasi ya saham yang Esther punya sehingga pada akhirnya dividennya menyerupai dividen tetangga sebelah. Itu yang dimaksud dengan homemade dividend. Artinya apa? Artinya bahwa Esther sebagai investor yang merasa kurang sepakat dengan pilihan dividennya manajemen perusahaan, nggak perlu ngambek. Cukup dalam bentuk ya sudah likuidasi saja sahamnya Esther yang Esther punya. Dengan demikian Esther akan menerima tambahan cash dari melikuidasi sahamnya sehingga total cash yang Esther terima sudah menyerupai dividen perusahaan sebelah. Itu yang dimaksud dengan homemade dividend. Artinya apa? Artinya sekarang bahwa di mata investor, apa yang dilakukan oleh perusahaan, baik dividennya rata atau gede di depan, kecil di belakang, atau kecil di depan, gede di belakang, itu dianggap nggak ada hebat-hebatnya. Kenapa? Sebagai individu investor, Esther juga bisa melakukan hal yang sama. Ngimbangin aja. Jadi kalau Esther nggak setuju, gampang. Oh, saya mau kecil di belakang, gede di depan, bisa. Oh, saya maunya gede di depan, kecil di belakang, monggo. Oh, saya mau ikutan rata, silakan. Kan kira-kira gitu. Nah, itulah argumentasi bahwa homemade dividend disebut memang didesain untuk mendukung dalil bahwa kebijakan dividen itu tidak relevan. Karena kenapa? Di mata investor nggak ada hebat-hebatnya tuh. Jadi nggak ada apresiasi bahwa, oh perusahaan bagi dividen tinggi, kecil di belakang, kasihnya harga sahamnya lebih tinggi. Nggak ada. Karena bagi investor, apa yang bisa dilakukan oleh manajemen, kami pun sebagai individu juga mampu melakukannya. Itu yang disebut dengan nama homemade dividend. Oke ya, lanjut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Makanya tadi yang untuk selanjutnya ini teman-teman yang sudah dijelaskan juga tadi, sudah dirangkum oleh Pak Eko ya, bahwa dividen itu dan kebijakan dividen itu relevan nggak sih? Gitu. Di sini kita mau menyimpulkan, mau membuat conclusion gitu. Artinya kalau kita bilang dividen itu tidak relevan, itu salah. Kenapa? Karena dividen itu kan memang menaikkan value dari perusahaan ya. Jadi investor itu pasti akan melihat gitu, mana nih perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan preferensinya. Misalnya investor muda, oh gue lebih seneng dividen yang long term gitu, artinya di reinvest lagi gitu untuk gue mendapatkan saham lebih banyak. Tapi ada misalnya investor-investor yang dalam tanda kutip gitu ya pensiunan gitu, itu senangnya dividen yang eh, cash gitu, yang secara tunai dan lebih sering gitu ya waktunya. Nah, kemudian apakah kebijakan dividen itu tidak relevan? Ya benar, kebijakan dividen itu tidak relevan gitu, tergantung dari seperti yang Pak Eko jelasin juga tadi gitu ya, tergantung dari preferensi kita gitu sebagai investor dan itu biasanya bisa disesuaikan juga oleh company melalui apa? Melalui homemade dividend tadi gitu. Mungkin kita boleh next lanjutnya. Poinnya begini, kalau balik ke Ya, slide yang sebelumnya. Jadi, kita tahu bahwa rumus atau valuasi dalam hal harga saham itu adalah present value daripada future dividend. Kan kira-kira begitu. betul. Dividen satu, dividen 2 sampai Ya. dividen waktu ke N. Oke, nah untuk sementara asumsi biar gampang, dividennya tidak ada pertumbuhan dulu deh, biar gampang. Jadi dividennya sama dulu, kan kira-kira begitu. Nah, dalam kondisi poin satu, kalau misalkan perusahaan mampu untuk membagi dividen yang lebih besar, namun tanpa disertai dengan kemungkinan dividen pada tahun-tahun selanjutnya jadi turun, maka kita bisa mengatakan dividennya menjadi relevan. Kenapa? Karena notabene ada sesuatu kemampuan daripada si perusahaan emiten untuk membagikan dividen lebih, namun tanpa adanya konsekuensi di mana dividen tahun-tahun selanjutnya akan turun. Tapi kalau kebijakan dividen, itu apa yang terjadi? Dividennya gede sekarang, kecil nanti.
kecil sekarang, gede nanti. Itu yang disebut dengan kebijakan dividen. Kenapa? Berarti kita juga menyangkutkan antara dividennya dengan potensi capital gain-nya. Itu mengapa kebijakan dividen menjadi tidak relevan. Namun kalau dividen per se artinya bahwa sepanjang dividen mampu untuk dinaikkan atau diturunkan dan itu tidak berimplikasi kepada dividen pada tahun-tahun selanjutnya, itu menjadi Ya, relevan. Itu ya. baik Pak. Lanjut. Terima kasih. Ya, mungkin boleh dilanjutkan oleh Caca. Ini Terima kasih ngomong-ngomong kita atas udah rekam kan ya? Ada penjelasannya. ada yang rekam kan diskusi kita? Udah Pak, izin Pak. Oke. Aman, Pak. Oke, untuk Makasih. pembahasan yang selanjutnya di LO 17.3 ini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung kebijakan dividen itu rendah. Yang pertama, dari aspek pajak kita ambil case di Amerika Serikat. Untuk di Amerika Serikat sendiri ini undang-undang perpajakannya berkaitan dengan ada dua yang tadi Terry juga udah jelaskan, ada dividen dan juga keuntungan modal atau capital gain. Untuk aspek yang pertama, individu di pemegang saham ini memiliki tarif pajak efektif atas pendapatan dividen yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak atas capital gain atau modal keuntungan. Kemudian secara historis, dividen yang diterima dan dikenakan pajak sebagai pendapatan biasa dan capital gain ini nantinya akan dikenakan pajak dengan tarif yang agak rendah. Kemudian pajak atas capital gain nantinya akan ditangguhkan sampai saham tersebut terjual. Kemudian untuk yang kedua, aspek kedua ini dari perpajakan capital gain ini akan membuat tarif pajak efektif ini jauh lebih rendah karena nilai sekarang dan juga nantinya pajaknya akan lebih kecil. Untuk yang kedua ada biaya flotasi, pengertiannya itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan saat menerbitkan sekuritas baru dan dinyatakan sebagai presentasi dari harga penerbitan. Ini kita bayangkan ada dua company, yang pertama dan kedua. Kemudian perusahaan ini memiliki perusahaan yang sama, yang identik dalam segala hal, kecuali company yang pertama ini membayar dividen ini lebih besar daripada arus kasnya. Kemudian karena perusahaan lain nantinya akan lebih memberikan banyak dana, akan menghasilkan ekuitasnya itu akan tumbuh lebih cepat. Namun jika perusahaan kedua ini, yang pertama dan kedua ini tidak tetap sama, maka perusahaan dengan pembayaran yang lebih tinggi harus menjual sejumlah saham secara berkala, dikarenakan penjualan saham ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Perusahaan ini mungkin cenderung akan memiliki pembayaran dividen yang lebih rendah atau low dividend payout. Next. Oke, yang ketiga ada dividend restriction atau pembatasan dividen. Jadi untuk kontrak utang, obligasi, atau saham dari preferen akan membatasi pembayaran dividen pada situasi-situasi tertentu. Di situasi yang normal, baik pembatasan-pembatasan ini nggak terlalu berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen. Namun jika perusahaan di kondisi yang buruk atau aliran kasnya ini kecil atau nggak lancar, pembatasan tersebut nantinya akan mempengaruhi pembayaran dividen oleh perusahaan. Next. Oke, untuk di 17.4 ini, kalau yang tadi kita bahas tentang dividen yang low payout, kalau ini high dividend payout. Di bagian ini kita lebih mempertimbangkan alasan mengapa suatu perusahaan ini mungkin membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang sahamnya, meskipun hal tersebut perusahaan itu nantinya akan menerbitkan lebih banyak saham untuk membiayai pembayaran dividen. Nah, di sini Benjamin Graham, David Dodd, dan juga Sidney Cottle berpendapat bahwa perusahaan ini pada umumnya harus memiliki pembayaran dividen yang tinggi karena yang pertama, the discounted value of their dividend is lebih tinggi than the present worth of distant dividend. Kemudian
perusahaan ini yang memiliki kemudian perusahaan yang membayar dividen yang lebih besar hampir selalu akan menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini faktor-faktornya ada kemungkinan yang pertama desire for current income. Kenapa sih orang-orang pilih high dividend payout? Yaitu karena memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi. Hal ini juga relevan bagi mereka yang berisiko tinggi namun memiliki penghasilan yang rendah. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk berinvestasi di bidang ini mempengaruhi pada tingkat suku bunga investor dan juga biaya transaksi. Contohnya tadi juga mungkin disinggung sama Tere tentang pensiun. Jadi orang yang pensiun ini butuh bayar dividen dan mereka investasinya itu nggak di deposito, melainkan investasi mereka di saham dengan harapan setiap biasanya 4 bulan sekali mereka akan menerima dividen yang lebih tinggi. Oke, next benefit from high dividend, yaitu keuntungan ketika kita pilih dividen yang tinggi. Yang pertama ada corporate investor, yaitu corporate investor ini akan menerima keringanan pajak atas dividen ketika mereka memiliki saham di perusahaan lain. Selain itu, alasan mengapa perusahaan memiliki presentasi saham preferen yang beredar dalam perekonomian dalam jumlah besar. Keuntungan pajaknya atas dividen juga menyebabkan beberapa perusahaan memilih saham ini dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi jangka panjang karena tidak ada pengecualian pajak serupa atas pembayaran bunga kepada obligasi korporasi. Yang kedua ada investor bebas pajak, yaitu lembaga-lembaga dengan yang sifatnya zero tax bracket. Kelompok-kelompok ini seperti ada dana pensiun, dana abadi, dan juga dana perwalian. Nantinya akan memilih untuk memiliki saham dengan hasil dividen yang lebih tinggi karena mereka memiliki kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Nah, yang kelima ini ada resolution of early world factors, yaitu kita akan belajar lagi lebih jauh tentang informasi apa aja sih di dividen itu. Tadi yang di bagian Tere juga udah disinggung, based on the homemade dividend argument, dividend policy is irrelevant. Kemudian yang kedua, because of tax effect for individual investor and new issue cost, low dividend policy is best. Jadi untuk yang dampak pajak bagi investor yang individu dan juga mungkin ada biaya penerbitan baru, itu pil yang kebijakan dividen yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, because of the desire for current income and related factor, seperti ada brokerage fee, kemudian ada transaction cost, favorable tax treatment for certain investor, pilih yang high dividend policy. Kemudian di dividen ini juga komponen yang sangat penting karena jika suatu perusahaan memotong dividen bisa dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan itu sedang mengalami kesulitan. Pemotongan dividen ini merupakan sinyal dari manajemen bahwa kebijakan dividen ini tidak bisa dipertahankan. Akibatnya, ekspektasi dividen di masa yang akan datang, di masa depan, secara umum harus direvisi ke nilai ke bawah atau diturunkan. Kemudian nilai sekarang dari dividen di masa depan yang diharap salah itu akan mempengaruhi harga saham nantinya. Namun sebaliknya, jika peningkatan dividen merupakan sinyal yang baik kepada pasar bahwa perusahaan dianggap dapat berkinerja dengan baik dan karena harga saham bereaksi secara positif, ekspektasi dividen di masa depan direvisi naik karena bukan dikarenakan perusahaan ini meningkatkan pembayarannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke clientele effect. Jadi di sini ada dua.
dua kelompok, dua grup. Yang pertama wealthy people atau orang-orang kaya yang memiliki insentif untuk mengejar saham ke low payout stock. Kemudian ada corporation, perusahaan yang memiliki insentif untuk mengejar sahamnya ke high payout stock. Jadi efek clientele effect ini menyatakan bahwa kelompok investor yang berbeda menginginkan tingkat dividen yang berbeda juga. Ketika sebuah perusahaan memilih kebijakan dividen tertentu, hal itu hanya berdampak pada tidak menarik pelanggan tertentu. Kemudian nantinya jika mengubah kebijakan dividennya, maka hanya akan menarik klien yang berbeda. Jadi simpelnya harga saham ini akan bergerak sesuai dengan tuntutan dan tujuan investor sebagai reaksi terhadap pajak, dividen atau kebijakan lainnya. Jadi tergantung preferensi dari customer itu sendiri mau milih perusahaan dengan result dividen yang seperti apa. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai stock repurchase atau alternatif dari cash dividend seperti yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Tere. Salah satu alternatif dari cash dividend itu adalah stock repurchase. Nah, untuk definisinya stock repurchase itu dia adalah ketika perusahaan itu membeli kembali sahamnya sendiri atau dikenal juga dengan sebutan buyback. Nah, kenapa sih kayak repurchase ini bisa disandingkan dengan cash dividend? Nah, untuk melihat betapa pentingnya stock repurchase itu kita bandingin dengan cash dividend. Seperti yang bisa dilihat dari rasio ini. Ini adalah grafik rasio dari berbagai payout terhadap pendapatan. Jadi yang garis kuning ini repurchase, yang gelap ini dividen. Ini totalnya. Nah, bisa dilihat di awal-awal sebenarnya repurchase itu dari 1984 sampai 98 itu sampai 96 itu masih terbilang rendah jauh lah kalau dibandingin sama dividen, tapi itu berubah di 1998. Jadi di mana di sini angkanya mulai naik, ada tren repurchase itu naik melebihi melebihi dividen to earnings. Nah, kenapa bisa kayak gini itu akan dijelaskan nanti lebih lanjut. Sebelumnya kita akan membahas dulu share repurchase itu gimana sih cara melakukannya. Nah, biasanya itu dilakukan dengan salah satu dari 3 cara ini. Yang pertama, ya perusahaan membeli saham mereka sendiri atau buyback tadi. Nah, biasanya kalau ini ya simple ya, jadi mereka sekedar ya beli saham mereka kembali. Jadi kalau dalam pembelian pasar terbuka, perusahaan itu tidak mengungkapkan dirinya sebagai pembeli. Jadi pihak yang menjual sahamnya itu nggak tahu apakah saham dibeli kembali oleh perusahaan atau oleh investor lain. Nah, yang kedua itu perusahaan bisa mengajukan tender offer. Jadi di sini maksudnya adalah perusahaan mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa perusahaan bersedia membeli sejumlah saham dengan harga tertentu. Nah, lalu yang ketiga itu ada perusahaan bisa melakukan targeted repurchase atau di sini perusahaan dia itu melakukan repurchase dari pemegang saham tertentu dengan harga yang juga mereka tentukan. Nah, ini contohnya. Contohnya kalau untuk tender offer, di sini ada contoh dari buku Arts and Craft Incorporation. Misalkan dia memiliki 1 juta saham beredar dengan harga $50 per sahamnya. Nah, lalu ANC Incorporation ini mengumumkan tender offer untuk membeli kembali 300.000 saham dengan harga $60 per saham. Di sini harganya dia naikin biar lebih dari harga $50 tadi untuk membujuk biar pemegang saham ini mau gitu untuk menjual sahamnya. Nah, lalu kalau misalkan ya dalam kasus yang kemungkinan kecil di mana seluruh saham beredar berhasil untuk di tender offer tadi, ANC berarti akan membeli kembali 3 dari setiap 10 saham yang dibeli pemegang saham karena tadi kan 300.000 dibanding 1 juta. Nah, sedangkan kalau targeted repurchase itu contohnya misalkan ada International Biotechnology Corp, dia membeli sekitar 10% dari saham beredar milik PR Company seharga $38 per saham pada April. Dan dia mengumumkan kepada Security Exchange Commission bahwa International Biotechnology Corp mungkin akan mencoba mengambil alih dengan cara membeli saham tadi. Nah, akhirnya pada bulan Mei, pada bulan selanjutnya, PR company melakukan repurchase dari
saham beredar miliknya seharga $48. Jadi dia set harganya itu jauh di atas harga pasar saat itu. Nah, tawaran ini tidak diberikan kepada pemegang saham lainnya, jadi cuma diberikan kepada tadi International Biotechnology Corporation itu. Nah, biasanya metode targeted repurchase ini itu dilakukan perusahaan sebagai upaya menghentikan pengambil alihan dari pihak yang ingin mengakuisisi dari International Biotechnology Corp tadi. Nah, lalu di sini kita akan melihat lagi kenapa cash dividend itu bisa disandingkan dengan repurchase. Nah, ini kita akan langsung masuk ke contoh yang diilustrasikan. Misalkan ada perusahaan ekuitas, dia memiliki excess cash sebesar $300.000. Di sini dia tidak membayar dividen dan dia memiliki net income sebesar $49.000, memiliki 100.000 saham beredar, dan ini adalah market value balance sheet-nya. Nah, dapat dilihat dari sini berarti total market value-nya kan $1 juta. Jadi harga per sahamnya 1 juta dibagi 100.000 ya $10 per saham. Nah, dari sini bisa diketahui earning per share-nya, berarti net income karena nggak ada dividen langsung dibagi outstanding jadi $0,49, dan PE ratio-nya juga bisa diketahui jadi 20,4. Nah, EPS dan PE ratio ini akan kita gunakan nanti untuk membandingkan antara dividen dan repurchase. Nah, katakanlah yang pertama kita coba excess cash-nya kita jadikan dividen. Kalau dijadikan dividen berarti kan $300.000 tadi dibagi 100.000 saham beredar, berarti harganya kan $3 per saham extra cash dividennya. Nah, kalau repurchase berarti $300.000 dibagi 10 berarti dia bisa membeli kembali sebanyak 30.000 saham. Nah, ini kalau misalkan pajak, komisi, atau biaya lainnya itu diabaikan, masih belum kita masukin, itu berarti pada umumnya stockholder itu nggak terlalu peduli opsi mana yang dipilih karena payout-nya tetap akan sebesar $300.000 tadi. Nah, setelah dikurangi kan berarti new balance sheet-nya seperti ini. Ini berlaku untuk opsi dividen maupun repurchase, akan jadi seperti ini. Nah, kita kembali lagi, kalau misalkan dividen, kalau misalkan excess cash tadi digunakan sebagai dividen, maka tetap ada 100.000 saham yang beredar. Harganya tapi jadi $700.000 dibagi 100.000 saham tadi jadi $7 per saham. Kenapa harganya turun? Itu karena terjadi ex dividen seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Tere. Harganya berkurang sebesar harga dividen tadi. Nah, terus angka earning per share-nya tidak berubah karena total earning-nya dan jumlah saham beredar masih sama. Jadi masih $0,49, tapi PE ratio-nya berubah karena harganya turun, jadi 14,3. Nah, kalau misalkan kita menggunakan repurchase, kalau misalkan kita excess cash kita jadiin repurchase, di mana membeli kembali 30.000 saham tadi, maka masih ada sisa 70.000 saham, karena kan 100.000 dikurang 30.000. Nah, harganya jadinya $10 per saham, masih sama kayak sebelumnya. Nah, di sini earning per share naik karena jumlah saham beredar turun, jadi earning per share jadi 0,70 dan PE ratio-nya jadi 14,3. Nah, meskipun di sini menggunakan dua opsi yang berbeda, tapi sebenarnya price earning ratio-nya itu sama, 14,3. Nah, ini menunjukkan bahwa jika pajak, komisi, dan biaya diabaikan, maka sebenarnya cash dividend dan repurchase itu dapat dikatakan setara. Gitu. Nah, tapi kan kalau kita mengconsider reward-nya di repurchase itu kan sebenarnya ada yang namanya perlakuan pajak. Nah, itulah salah satu perbedaan paling penting antara cash dividend dan repurchase itu adalah perlakuan pajak. Nah, kalau berdasarkan hukum pajak yang berlaku saat ini, repurchase itu dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan cash dividend. Kenapa? Karena kalau misalkan dividen itu memiliki pajak dan pemegang saham tidak bisa milih apakah akan menerima dividen atau tidak. Sedangkan kalau repurchase, pemegang saham itu membayar pajak hanya dalam dua kondisi. Yang pertama, kalau misalkan pemegang saham memilih untuk menjual saham, dan kalau pemegang saham menerima capital gain dari penjualan tersebut. Contohnya gini, kalau misalkan sebetulnya ada dividen, anggaplah sebuah dividen memiliki harga $1 per saham dengan 100 saham, berarti kan total value-nya $100. Pajaknya 28%. Ya udah, berarti total pajaknya itu $28 karena 28% dari $100 tadi. Kalau misalkan repurchase, anggaplah saham dibeli dengan harga $60 dan dijual dengan harga $100. Berarti kan ada profit gain, yaitu $40. Nah,
pajak yang dikenakan itu adalah kepada gain tadi. Jadi 28% dari $40, yaitu $11,20. Nah, ini ya yang tadi disebut kelebihan repurchase dari dividen dalam hal pajak, karena biasanya repurchase itu maksudnya pajak itu hanya berlaku, kalau repurchase pajaknya berlaku pada profit gain-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas what we know and do not know about dividend and payout policies. Yang pertama, dividends dan dividends payer. Nah, karena ini pada kasusnya di Amerika Serikat, jumlah dividen yang terdata itu sebenarnya bisa dikatakan cukup besar. Tapi jumlah pembayar dividennya itu dikatakan sangat menurun. Kenapa kayak gitu? Nah, ada 3 faktor. Yang pertama, pembayar dividen itu hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar. Jadi cuma ada sedikit perusahaan besar, tapi dia membayar dividen dengan jumlah yang banyak. Makanya jadi jomplang. Nah, contohnya pada tahun 2000, di datanya sekitar 80% dari jumlah dividen di Amerika Serikat itu dibayarkan hanya oleh 100 perusahaan. Nah, itu aja udah 1:20. Nah, faktor kedua itu adalah penurunan jumlah pembayar dividen itu juga disebabkan oleh menurunnya jumlah perusahaan-perusahaan kecil. Jadi perusahaan-perusahaan kecil itu mulai nggak kelis lagi, dan karena pada dasarnya memang dia cenderung membayar dividen yang lebih kecil, jadi makin jauh antara jumlah dividen dan pembayar dividennya. Nah, lalu yang ketiga, populasi perusahaan itu juga sudah berubah. Jadi ada peningkatan drastis dari perusahaan-perusahaan yang baru terdaftar. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya emang dia cenderung baru dan belum menghasilkan profit. Nah, perusahaan-perusahaan ini pada umumnya tidak memberikan dividen karena biasanya cash yang mereka punya itu masih mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari berjalannya perusahaan mereka. Nah, ini merupakan grafik proporsi dividen payers dibandingkan jumlah perusahaan industri di Amerika Serikat tahun 84 sampai 2004. Nah, di sini kan bisa dilihat sebenarnya dia selalu menurun, cuma pada tahun 2002 ini ada yang naik. Nah, sebenarnya ini bukan karena jumlah dividen payernya meningkat, tapi itu karena disebabkan oleh tadi jatuhnya angka perusahaan terdaftar. Jadi kelihatannya presentasinya tidak meningkat, padahal itu sebenarnya jumlah perusahaannya aja yang menurun, jadi itunya terlihat naik grafiknya. Nah, tapi setelah diteliti kembali memang ada peningkatan dividen payer, tapi pada bulan Mei 2003. Nah, kan kenapa sih bisa kayak gitu? Itu karena pada saat itu terjadi pemotongan pajak dari 38% ke 15%. Nah, sebenarnya kan ini adalah pemotongan pajak yang cukup besar. Tapi meskipun begitu, peningkatan dividen pay-nya sebenarnya nggak sebanding pemotongan pajaknya, jadi hanya mencapai ratusan. Nah, ini menunjukkan bahwa tax rate memang berpengaruh pada peningkatan dividen dan dividen payer tadi, cuma bukan merupakan faktor primer dari penentuan dividen polisi. Nah, beberapa faktor lain yang mungkin bisa meningkatkan grafik tadi itu, yang pertama mungkin tadi perusahaan-perusahaan yang baru terdaftar itu mungkin sudah mulai menghasilkan profit dan jadi established, jadi mereka bisa mulai memberikan dividen. Nah, atau faktor lain yang mungkin terjadi itu adalah berhubungan dengan adanya skandal akuntansi dari perusahaan besar sekitar tahun tersebut, tahun 2003. Sehingga membuat investor saat itu enggan untuk mempercayai earning yang dilaporkan ke perusahaan. Nah, di sini perusahaan akan mengeluarkan dividen sebagai bentuk upaya menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan itu masih punya cash yang cukup untuk memberikan dividen saat ini dan di masa depan. Nah, tapi faktor ini mungkin hanya menjadi sebagian kecil dari yang mempengaruhi kenaikan dividen dan dividen payer tersebut. Oke, selanjutnya dividen cut. Seperti yang kita ketahui, pemotongan dividen itu merupakan hal yang dianggap bad news oleh para market participant. Nah, karena itu perusahaan pada umumnya hanya melakukan dividen cut ketika nggak ada jalan lain. Karena alasan itu juga, perusahaan juga biasanya enggan untuk meningkatkan dividen, kecuali kalau mereka yakin bahwa level dividen yang baru itu mampu untuk mereka penuhi. Nah, pada prakteknya perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen itu cenderung meningkatkan dividen hanya setelah pendapatan mereka dikatakan meningkat. Dan dividen itu tidak dipotong maupun ditingkatkan ketika terjadi fluktuasi pendapatan. Jadi mereka hanya mereka hanya meningkatkan dividen ketika mereka benar-benar yakin bahwa pendapatan mereka dikatakan meningkat.
Nah, dengan kata lain, berarti pertumbuhan dividen pada umumnya terjadi setelah pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan dividen cenderung lebih lancar dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Nah, dari segala yang kita sudah bahas tadi, inilah kesimpulan singkatnya, kelebihan dan kekurangan dari membayar dividen. Kalau untuk kelebihannya, seperti yang tadi juga kita sudah bahas, cash dividend dapat memberikan hasil yang baik dan memberikan dukungan terhadap harga saham. Lalu dividen dapat menarik investor yang mungkin memang lebih tertarik dengan return dalam bentuk dividen. Nah, lalu harga saham suatu perusahaan juga biasanya meningkat setelah pengumuman dividen diberikan. Nah, itu juga tadi ya dari poin 1, memberikan dukungan terhadap harga saham. Nah, lalu yang keempat, dividen juga bisa menghasilkan excess cash flow. Itu dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan jika misalkan terjadi konflik antara perusahaan dan pemegang saham. Nah, kekurangannya, pajak dividen itu ditanggung oleh penerima dividen. Lalu dividen juga dapat mengurangi sumber finansial internal perusahaan. Dan yang terakhir, setelah dividen itu ditetapkan, akan sulit melakukan pemotongan dividen karena tadi akan dianggap buruk oleh para market participant. Dan itu akan sulit dilakukan tanpa mempengaruhi harga saham. Oke, mungkin bisa dilanjutkan kembali oleh Tere. Baik. Kemudian di materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai stok dividen dan juga stok split, teman-teman. Apa sih bedanya stok dividen dan stok split gitu ya? Tadi Zalfa udah menjelaskan juga secara komprehensif bahwa stok dividen itu adalah ketika dividen itu diberikan dalam bentuk saham gitu ya, bukan dalam bentuk tunai. Misalnya, sebuah perusahaan nih mengumumkan dividennya 10%. Berarti kan setiap pemegang saham kan akan menerima satu saham baru gitu ya untuk setiap perusahaan yang dimilikinya saat ini. Karena dividen yang akan diberikan sebesar 10% itu adalah dalam bentuk saham gitu. Nah, 10% dari 10 berapa? 1 gitu kan. Nah, kemudian untuk pemecahan saham sendiri itu adalah misalnya gini, simpelnya, teman-teman beli nih saham gitu ya di BRI. Kemudian BRI mikir karena dia sahamnya terlalu tinggi gitu harganya, akhirnya dia split nih, harganya tadinya mau beli satunya itu misalnya $10, let's say gitu ya. Ini jadi dibagi 2 jadi satunya $5 gitu. Tapi teman-teman secara value itu jumlahnya tuh sama gitu. Tetap misalnya teman-teman beli nih value sahamnya awalnya 30 dengan jumlah sahamnya 3. Tapi dipecah nih jadi 6 saham gitu ya. Tapi satu saham itu kan harganya nggak mungkin 10 dong, pasti 5 gitu ya. 5 kali 6 kan tetap $30 gitu. Oke, boleh di next, Zal. Ya. Kemudian di sini ada example of small stock dividend. Ini contoh gitu ya, biar teman-teman kebayang gimana sih contoh dari stock split itu sendiri gitu. Nah, di sini misalnya Peterson Consulting gitu. Dia awalnya punya saham sebesar 10.000, di mana harga saham yang beredar gitu itu adalah $1 per parnya. Kemudian dia di sini for your information balance sheet-nya given ya teman-teman. Jadi capital access dan retained earning dan owner's equity-nya sudah dari sana gitu. Di sini yang bisa kita lihat adalah bahwa harga dari common stock gitu yang kita punya itu adalah 10.000 gitu. Stok atau saham yang beredar dan value-nya itu adalah sebesar 10.000. Kemudian capital and access-nya di sini 200.000, retained earnings-nya 290 sehingga total equity-nya nanti 500.000. Nah, tapi kalau teman-teman baca di sini itu dia sebenarnya market value dari saham kita itu tuh bukan 1 tapi 66 gitu. Jadi ada kelebihan nih, excess dia $65 gitu ya per satu sahamnya. Kalau teman-teman ingat zaman accounting itu biasa pencatatannya adalah apa? Cash gitu ya. Misalnya cashnya kita terima 66 gitu. Kemudian share capitalnya itu sebesar 1 atau value yang kita punya dan share premiumnya itu sebesar 65 gitu kan. Nah, kemudian si perusahaan ini dia pengen nge-split nih. Bukan nge-split, ini belum nge-split. Ini dia ngeluarin baru lagi ya, teman-teman. Jadi di sini bukan stock split, tapi ini adalah contoh stok dividen. Artinya ketika dividennya itu diberikan lagi nih kepada investor, tapi dalam bentuk stok gitu ya, saham. Nanti untuk stock split ada di contoh selanjutnya. Nah, ini fokusnya kita ke stok dividen. Di sini dia pengen ngeluarin lagi nih, teman-teman. Pengen issue lagi nih. Pengen issue 1.000
gitu. 1000 saham baru. Nah, otomatis kalau dia issue 1000 saham baru dengan harga saham di marketnya adalah 66, tapi kan untuk di dianya sendiri gitu ya, value di dalam company sendiri itu kan 1 gitu ya per sahamnya. Jadi kita tetap tulis di common stock-nya itu adalah 1 dikali 11.000 gitu, karena kan 10.000 saham yang udah dipunya ditambah dengan 1.000 saham yang baru gitu ya. Nah, kemudian 11.000 nih. Terus di capital access-nya kira-kira gimana teman-teman? Di capital access-nya pasti bertambah dong secara modal, karena kita kan ada keuntungan ya, ada access nih di share premium tadi gitu ya. Share premiumnya berapa? 65, karena kan value aslinya harga aslinya 60, harga marketnya 66, kemudian di harga kita yang 1 pasti ada access 65. Itu yang masuk 65 dikali 1000 itu masuknya ke capital in excess per value. Kemudian untuk retain earnings kenapa berkurang? Retain earnings berkurang karena kita mengeluarkan 66.000 gitu. Secara apa namanya di sini kan total equity is unaffected by the stock dividend karena no cash has come in or out. So retained earnings are reduced by the entire 66.000. Makanya dia menyisakan di sini 224.000 gitu. Makanya untuk owner equity sendiri itu jumlahnya tetap sama ya, 500.000. Hanya dia berpengaruh nanti di access-nya, capital access dan juga di retained earnings-nya. Kita lanjut nih ke stock split biar teman-teman juga makin paham. Di next. Nah, ini kalau stock split nih. Misalnya, tadi kan harga dia 10.000 beredar, itu kan 1 gitu ya. Kemudian kalau di stock split dia jadi gue mau split nih jadi 1/2 gitu. Jadi kan 20.000 nih shares yang beredar gitu. Shares outstandingnya 20.000. Tapi harga per sahamnya itu kan jadinya berkurang ya, 0,5 gitu, disesuaikan dengan perbandingannya tuh berapa gitu. Jadi perbandingan stock split itu akan sama dengan perbandingan dalam pengurangan atau penambahan si harga itu gitu. Nah, di sini dia bilang dia dibagi 2 gitu kan. Jadi dia ada 20.000, kemudian untuk capital access-nya 200.000 dan return earnings-nya 290. Artinya apa? Kalau teman-teman ingat zaman dulu kita belajar accounting gitu ya. Itu kalau stock split ini enggak ada jurnalnya enggak? Kan enggak ada ya, no entry gitu kan. Jadi value di kita sebagai company itu tetap sama, tapi yang beda itu adalah apa ya bilangnya ya, kapasitas gitu, kapasitas company di market. Karena misalnya kenapa sih harus ada gini Ter gitu, kenapa harus di stock split gitu. Ya company itu ada nih misalnya teman-teman mau beli sahamnya BRI gitu atau sahamnya BCA gitu. Terus harga per share-nya itu kemahalan gitu. Misalnya 500.000. Terus teman-teman lihat wah nggak ada yang beli nih. Akhirnya teman-teman split nih, ya kan? Teman-teman split jadi misalnya splitnya banding 2 gitu. Jadi 250.000. Nah, di sini udah mulai ada nih yang ngebeli gitu. Artinya stock split ini akan berpengaruh terhadap market gitu ya, terhadap gimana sih company ini bisa meningkatkan likuiditasnya gitu di pasaran, di market sehingga dia dibeli sahamnya gitu oleh si investor-investor. Kan nggak mungkin dong teman-teman punya ngejual saham nih gitu kan di market nggak ada yang beli. Ya itu harus permainan psikologi gitu. Istilahnya stock split itu. Mungkin boleh di next. Nah, kemudian example ini large stock dividend ya. Kalau di sini itu ya sama aja sih intinya. Nih, common stock dia bilang kan 1 per par. Kemudian dia 20.000 share. Nah, kalau misalnya dia 20.000 share sedangkan di sini dikasih tahu nggak harga ininya? 20.000 retain earnings-nya 280. Iya. Artinya apa teman-teman? Misalnya kalau dinaikin gitu ya, harganya tadi kan 20.000 itu dia jadi yang awalnya 0,5 gitu ya, di sini jadi $1 gitu. Tapi kita tetap harus melakukan sebelumnya coba lihat return earnings-nya berapa di yang sebelumnya. Nah, dia 290 kan, 290.000. Sedangkan yang tadi itu dia 280.000 gitu. Return earnings-nya berkurang karena kita sudah dalam tanda kutip gitu ya. Kan kita mengeluarkan 10.000 lagi nih. Kita issue lagi nih si 10.000 lagi ini. Dari mana? Ya udah pasti dari return earnings kita. Makanya return earnings kita berkurang jadi 280. Tapi secara equity, owner's equity, secara value company kita itu tetap sama gitu ya. Tetap teman-teman kalau teman-teman dari tadi ngikutin itu tetap 500.000 semua gitu. Boleh di next dong.
Nah, value of stock split dan stock dividend gitu. Pemecahan saham dan dividen saham pada dasarnya itu nggak mengubah nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham. Nah, dalam kedua kasus nilai total saham dan ekuitas itu tetap sama. Dia no entry gitu ya, tidak akan mengubah. Cuman dia akan bermain di psikologi dari pasarnya itu sendiri gitu. Nah, dengan kata lain, meskipun ada peningkatan jumlah saham atau pemecahan nilai nominal per saham, ekuitas perusahaan tidak akan berubah. Itu yang harus teman-teman camkan, bahwa stock split itu tidak mengubah, maupun stock dividen gitu ya, itu tidak akan mengubah value dari perusahaan itu gitu. Nah, ini trading range. Trading range itu apa? The price range between the highest and lowest price at which a stock is traded. Company itu bisa melakukan peninjauan market gitu. Oh, kenapa sih banyak yang jual market gua? Oh, udah terlalu banyak retailer nih gitu di saham gue nih di market gitu ya. Udah terlalu banyak retailnya. Kan kalau misalnya banyak retailer kan kadang-kadang kita gitu yang mau beli. Ah, saham gorengan gitu. Nggak mau beli gitu jadinya kan investor-investor yang justru kelihatan kita mau apa ya, kita berharap gitu ya mereka beli gitu, mereka nggak jadi beli. Makanya kita adain sebagai dari sisi company, mungkin boleh di next sekalian ngebahas ya. Nah, ini reasonnya gitu, kenapa ada oh ini udah reverse ya, nggak apa-apa, tetap di sini. Kenapa ada stock split gitu, kenapa ada stock split, kenapa ada nanti di sini juga ada reverse split. Reverse split itu kebalikan stock split. Kalau stock split itu teman-teman memperbanyak gitu, reverse split itu memperdikit. Kenapa perlu diperdikit? Ada nih misalnya saham-saham yang udah unrespectable. Kenapa unrespectable? Unrespectable tuh teman-teman lihat nih, gue beli satu sahamnya harganya 60.000 gitu kan, kita berpikir kayak bener nggak sih ini gitu, perusahaannya apa goreng-gorengan doang nih gitu kan. Akhirnya perusahaan ngeliat nih, wah udah mulai dikit pembelinya, terus juga udah mulai terlalu banyak gitu, akhirnya dia persempit tuh. Artinya stok ataupun saham-sahamnya tuh diperkecil sama dia, sehingga satu yang harganya tadi 60.000 jadi misalnya 6 kali lipat gitu ya, dia bandingannya 6:1 gitu reverse splitnya, jadi 360.000. Nah, orang-orang tuh udah mulai mikir, karena kan biasanya kalau kita mau beli ya blue chip gitu kan seharga biasanya 400.000 gitu ya, 400 sampai 900.000 ya, 500 sampai 900.000 lah. Nah, biasanya kita percaya tuh dengan saham-saham yang seperti itu. Apalagi orang-orang yang long term gitu ya, itu pasti akan memikirkan saham-saham yang berkualitas gitu. Makanya reasonnya kenapa bisa ada reverse split, kenapa ada stock split gitu ya. Kalau reverse split ini khususnya untuk mengurangi misalnya biaya transaksi bagi pemegang saham. Kemudian meningkatkan likuiditas dan pemasaran saham perusahaan. Likuiditas saham itu apa sih? Likuiditas saham itu sesimpel gini. Kita sebagai company nih, seberapa cepat sih kita bisa mentransaksikan gitu ya, memperjualbelikan saham kita. Itu namanya likuiditas gitu. Kemudian menjaga agar harga saham agar tetap di kisaran perdagangan yang dianggap wajar. Jadi nggak ketinggian, nggak kekurangan gitu, nggak ketinggian, nggak kerendahan. Jadi kan orang-orang pasti investor yang tepat sasaran itu pasti akan membeli gitu kan saham kita. Kemudian memenuhi persyaratan minimum. Makanya tadi ada juga trading range. Itu kita bisa lihat kira-kira saham ini tuh di antara berapa sampai berapa sih normally di market yang lagi happening gitu. Oke, boleh di next. Ya, teman saya bisa bantu menjelaskan. Terima kasih Tere. Yang selanjutnya di 17.9 ini kita bakal bahas tipe-tipe aja yang ada di dalam corporate tax system. Jadi di sini ada 3, ada yang classical, imputation, dan yang ketiga ada one tier tax company. Nah, untuk yang classical system ini pajaknya ini dikenakan 2 kali. Di sistem pajak ini laba dikenakan pada level perusahaan, kemudian dipajaki lagi di tangan pemegang saham atau shareholder ketika dibagikan sebagai dividen. Nah, dampak dari classical system ini nantinya karena mungkin ada pemajakan secara berganda, kemudian mengakibatkan adanya penghindaran pajak. Upaya penghindaran ini nantinya akan memunculkan praktik dividen yang terselubung atau juga bisa dengan karena beneficial owner. Untuk tipe yang kedua ada imputation system. Ini ada contoh. Jadi untuk imputation system di company level, ada perusahaan memiliki profit before tax sebesar 10.000, kemudian ia membayar tarif pajak perusahaan sebesar 18%. Jadi 18% dikali 10.000, tax rate-nya 1.800. Kemudian membagikan keuntungan setelah tax sebagai dividen, profit after corporate tax-nya 10.000 dikurang 1.800 menghasilkan 8.200. Kemudian
Untuk at the shareholder level, dividend income-nya ada sama seperti company level 10.000, kemudian ada tax 15%, 1.500 dari 10.000 dikali 15%. Kemudian pemegang saham ini belum membayar pajak tadi sebesar 1.500 atas dividen. Kemudian karena jumlah ini lebih kecil daripada corporate tax rate-nya, untuk shareholder-nya kan 1.500, kemudian at the company level-nya 1.800, maka pemegang saham akan menerima pengembalian pajak atau refund tax refund to shareholder sebesar 300. Jadi ada kelebihan pajak sebesar 300. Jadi efektif dividen income-nya sebesar 8.500. Tadi 8.200 karena ada tax refund ditambah 300 jadi 8.500. Untuk imputation system ini jadi sistemnya pajak ini akan dibayarkan pada perusahaan, kemudian dimasukkan ke akun kredit pajak perusahaan dan dipindahkan ke pemegang saham sebagai kredit pajak atau tax credit yang 1.800 ini. Kemudian dividen yang diterima pemegang saham dituliskan dalam jumlah sebelum pajak dan ditambahkan dengan seluruh sumber pendapatan dalam perhitungan pajak pendapatan. Nah, yang perlu diingat, jika tingkat marginal pajak dari pemegang saham ini, yang shareholder ini tadi lebih rendah dari pajak perusahaan at the company level, maka pemegang saham diberikan pengembalian pajak atau tax refund. Tetapi sebaliknya, jika pajak dari pemegang saham ini lebih tinggi dari pajak perusahaan, maka pemegang saham harus membayar selisihnya. Oke, next. Sebentar ya, Sabila. Ini Iya, Pak. sepertinya bagian ini saya nggak ketemu nih di PPT yang kalian kirim ke saya. Saya ada revisi, Pak. Oh, pantesan saya coba bandingin, kan saya secara paralel lihat Iya, juga hasil PPT kalian sama yang ini. Nggak ada nih soalnya. ada contohnya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau di itu ya di-share lagi ya, PPT Oke, yang Pak. terbaru ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga ada one tier corporate system. Di sini ada contoh perusahaan memiliki laba sebelum pajak atau profit before tax 10.000, kemudian memiliki tax 18%, yaitu 18% dikali 10.000 sebesar 1.800, kemudian membagikan keuntungan setelah pajak sebagai dividen 8.200, 10.000 dikurang 1.800, kemudian at the shareholder level, dividend income-nya jadinya 8.200. Jadi sistemnya di one tier corporate system ini pembayaran pajaknya ini bersifat final. Jadi kalau misalkan yang tadi dipajaki 2 kali, kalau ini dipajaki hanya 1 kali di tingkat perseroan atau company level. Nah, jadi untuk hasil akhir profit after tax-nya ini company ini hanya membayar 18%, kemudian jumlah ini tidak perlu dilaporkan ke dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Next. Nah, ini adalah comparison tadi antara imputation dan juga one tier corporate system. Kalau imputation ini tax payable, pajak yang terutang atas penghasilan yang dikenakan suatu perusahaan bukan merupakan pajak final. Tapi kalau one tier corporate system ini merupakan pajak final. Dan yang kedua, untuk shareholder dikenakan pajak atas dividen bisa mengklaim kredit pajak atas dividen yang dibagikan. Tapi kalau one tier corporate system, dividen ini nantinya akan dikecualikan dari tangan pemegang saham. Untuk yang ketiga, besarnya dividen yang dapat dibayarkan tergantung pada ketersediaan kredit pajak. Tapi kalau di one tier corporate system, besarnya dividen dapat dibayarkan hanya bergantung pada profitability dari company tersebut. Kemudian ini ada keuntungan dari imputation dibanding dengan one tier corporate system. Yang pertama, pemegang saham yang ada di lower tax bracket yang tadi udah dijelasin bisa menikmati pengembalian dana pajak
Kemudian tarif bagi wajib pajak orang pribadi yang biasanya lebih rendah dibandingkan tarif pajak badan. Kemudian ini sebenarnya saya salah masukin judul ini keuntungan one tier corporate system dibanding imputation. Jadi ada yang pertama, nggak ada keharusan untuk mencatat akun kredit pajak perusahaan. Kemudian perusahaan dengan capital gain dan juga profit yang tidak dipajaki dapat mengumumkan dividen tanpa kendala ketersediaan saldo kredit pajak. Yang ketiga, pemegang saham di high tax bracket ini nggak perlu membayar perbedaan pajak antara pajak perusahaan dan juga personal. Yang terakhir, pembagian dividen ini bebas pajak yang tidak terbatas. Jadi bagian yang bawah tadi diperbaiki ntar ya, bahwa itu adalah keuntungan dari one tier system terhadap Iya, Pak. imputation gitu ya. Kembali. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, next, Delva, silahkan. Oke, terima kasih, Caca. Nah, selanjutnya kita akan melihat penerapan dari tax system tadi yang saya jelaskan oleh Caca barusan, yang imputation sama one tier di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Nah, kalau Singapura sendiri itu di situ capital gain tidak dikenakan pajak dan capital loss juga tidak dapat dikurangi dari pajak. Nah, sampai Desember 2002, Singapura sebenarnya menggunakan imputation system, yang mana tadi dijelaskan itu sebuah sistem di mana pajak perusahaan dibayarkan dikreditkan ke rekening kredit pajak bagi masing-masing perusahaan. Nah, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham secara efektif dikenakan pajak sesuai tarif pajak pribadi yang berlaku, seperti tadi yang juga diberikan contohnya oleh Caca. Nah, jika tarif pajak marginal seorang pemegang saham lebih rendah dari tarif pajak, dia berhak mendapatkan refund, dan kalau lebih dia harus menutupi selisihnya itu. Nah, ya. Nah, kalau untuk Singapura itu dia bermigrasi dari sistem imputation ke sistem one tier. Jadi pada Januari itu Singapura akhirnya mengadopsi sistem one tier di mana pajak perusahaan dibayarkan oleh perusahaan bersifat final dan dividen dari tangan pemegang saham bebas dari pajak. Nah, ada juga surat edaran Inland Revenue Authority of Singapore itu mengenai perlakuan untuk pembelian kembali saham, untuk perubahan modal saham, untuk tujuan pajak penghasilan, itu dia menyatakan bahwa sebuah share repurchase itu merupakan capital gain dan bukan pendapatan dividen. Jadi, oleh karena itu pemegang saham tidak berhak meminta refund apapun dari rekening kredit pajak perusahaan jika terjadi repurchase. Ini merupakan corporate tax rate dari Singapura dari tahun ke tahun. Nah, Malaysia yang kedua ini Malaysia ini juga belum direvisi, harusnya ini Malaysia's corporate tax system. Nah, kalau Malaysia itu juga sebenarnya sama kayak Singapura, dia dari imputation system akhirnya mengadopsi one tier system pada tahun 2008. Jadi sampai sebelum 2007 itu dia masih menggunakan imputation system, lalu pada tahun 2008 akhirnya dia berganti ke one tier juga. Nah, ini adalah tax rate Malaysia dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan kalau Hong Kong itu dia sebenarnya sudah lama, dari 97 itu dia sudah menerapkan sistem one tier di mana dividen yang diterima pemegang saham, di mana dividen yang diterima pemegang saham itu bebas pajak. Nah, pada akhirnya 3 negara ini mengadopsi one tier tax system. Nah, kenapa begitu? Karena bisa dilihat dari penjelasan saya tadi juga kan sebenarnya keuntungan one tier ini lebih banyak sebenarnya dan bisa terbilang lebih fleksibel dibandingkan yang imputation tadi. Jadi pada akhirnya Singapura, Malaysia, dan Hong Kong ini mengadopsi one tier tax system tadi. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas presentasi yang sangat-sangat komprehensif ya. Segala sudut dari isi buku sudah kalian kupas dengan baik. Saya jadi pengen bertanya, dari kalian bertiga ini siapa yang akan tetap lanjut di bagian keuangan atau di bidang keuangan? Baik, Razia, Tere, Pak. Kak, Teris, Salsabila. Angkat tangan Tere. Izin Mbak, saya Pak. Ya, Tere juga, Salsabila juga. Sepertinya tidak, Enggak, Pak. enggak. Azalfa eh, sepertinya tidak juga, Pak. enggak juga. Enggak, Iya. terus terang saja saya agak surprise nih ketika
baik Sasa maupun Azalfa bisa menerangkan secara cukup detail ya, karena ini menyangkut bahasa teknis yang tidak mudah. Ya bolehlah Areso menyampaikan apa namanya apresiasi termasuk dia. Karena kenapa? Saya dalam posisi bisa memahami ya apa yang disampaikan, tapi kan yang lain aja setengah mati ini mencoba memahaminya, dan sepertinya saya mesti angkat jempol nih buat kalian bertiga karena kalian sudah berusaha begitu keras untuk bisa menyampaikan dengan begitu baik ya. Jadi saya apresiasi lah. Kalau Esa kalau mau apa Tere mau lanjut ke apa namanya ke bidang keuangan, kalau misalnya memang kita berjodoh kita mungkin bisa jadi pembimbing ya kan kira-kira Siap, gitu, Pak. karena kita ketemu lagi pada beberapa mata kuliah lanjutannya baik itu manajemen portfolio, analisis sekuritas maupun teori keuangan. Itu bagi yang menempuh jalur keuangan. Di situ kita akan mengupas lebih jauh lagi baik dari sisi teori dasarnya termasuk dari sisi apa namanya empirical studies-nya termasuk pengetahuan teknikal lebih jauh kira-kira gitu. Tapi kembali saya dalam posisi ketika tadi ini disampaikan, saya dalam posisi agak surprise luar biasa. Ini yang disampaikan benar gitu. Saya nggak banyak ngomong kan, saya nggak banyak memberikan pelurusan lagi karena notabene yang disampaikan benar. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa apa namanya mengapresiasi atau bisa memahami runtutan kalimatnya. Tadi terlihat hati-hati betul dalam penggunaan jargonnya, tapi kemudian benar, maka saya dalam posisi juga hanya bagian tadi saya banyak memberikan pelurusan, tapi notabene di bagian Sasa maupun Azhar tadi sudah benar gitu. Jadi sekali lagi hari ini saya puas dengan presentasi yang baik. Ya, ini dipertahankan lah. Jadi kita masih punya 2 kali pertemuan untuk minggu depan dan satu lagi mungkin pada tanggal 28. Nah, mumpung kita lagi masih bertemu, akhirnya bagaimana? Apakah kalian tetap sepakat kuliah terakhir di tanggal 28, satu hari sebelum pelaksanaan UAS, ataukah ada usulan terkait dengan kuliah diganti di hari yang lain supaya lebih longgar waktunya? Saya sih ikut aja. Izin Pak, Gimana? sebaiknya, Izin Pak. Ya, sebaiknya sih diganti hari lain, Pak. hari lain ke hari Sabtu kali ya? Bisa, Pak. Bisa 25. Sabtu. Sabtu yang mana yang kira-kira kalian sarankan? Biar kita sepakat aja. 25, Pak. Paling. Kalau 25 gimana, Pak? Boleh, kalau misalnya memang mau kita pagi ketemunya jam 8 ya, supaya masih segar ya. Otaknya toh secara Gitu. online aja. Iya, Pak. Secara online kita jam tanggal 25 nih, tolong saya juga diingatkan pada hari sebelumnya supaya saya ingat bahwa besok paginya tanggal 25 hari Sabtu pagi jam 8 kita akan mengadakan kuliah pengganti bagi kuliah tanggal 28 kan kira-kira begitu. Oke, kalau kita sudah sepakat itu kita akan apa namanya akan eksekusi pada tanggal tersebut. Mudah-mudahan tidak ada kendala pada yang lain. Toh kita bertemu secara online. Ya, kalau Arin mungkin masih dalam posisi ada apa namanya proses pemilihan itu ya, kontes. Yes, Ya, Siap. tinggal yes, dilihat aja. Semoga tetap masih bisa mengikuti kuliah. Ya kan, toh kita secara online. Mungkin dimanapun kamu berada masih bisa mengikuti kuliah ini, gitu kan. Jadi, monggo, sepanjang kamu dalam posisi bisa disempetin, silakan aja mengikuti kuliah kita ini. Hak kamu juga untuk memperoleh ilmunya selain nilai, kan kira-kira begitu. Nah, jadi itu mungkin untuk sementara. Jadi, so far tidak ada perbaikan kecuali tadi meminta kalau bisa PPT terbaru yang memang sudah dilengkapi itu tolong di-share ulang Ya, supaya Pak. menjadi ini. Kalau syukur-syukur kalian mau menambahkan lagi dengan beberapa penjelasan tambahan, tapi saya yakin sih tadi dari rangkaian kalimat yang sudah kalian sampaikan sudah sesuai lah ya semua isinya semua. Jadi saya nggak perlu turun tangan lagi untuk memperbaikinya. Saya kira itu, udah saya kalau absen sudah saya absen dari awal karena begitu lihat jumlahnya sudah pas 20 saya udah nggak banyak cincong lagi, udah saya anggap semuanya hadir pada kuliah malam ini. Jadi kita sepakat kuliah minggu depan tetap tanggal 20